Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat setia Fakta Kehidupan. Tidak lupa kami sampaikan salam sehat, salam sejahtera. Semoga tercurah segala bentuk kebaikan dan juga kita semua dalam lindungannya. Seperti biasa, kita akan berbagi kisah dari yang unik, menarik sampai bikin nangis. Mari kita simak kisahnya. Kisah nyata. Hobi baca Quran. Jasad orang ini berpindah dari Turki ke Madinah. Kisah hobi baca Quran. Jasad orang ini berpindah dari Turki ke Madinah. Ini dikutip dari kitab Karomatul Aulia wa Tabaqul Aulia dan Hiyatul Aulia. Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki Al-Hasani, ulama besar Mekah, berkata, dahulu ada orang tua di Turki yang hobinya membaca Al-Quran. Dari masa muda senang membaca Al-Quran sampai masa tuanya. Namun ketika dia memasuki usia tua, orang itu mengalami kesulitan membaca lantaran matanya sudah tidak seperti dulu lagi. Lalu ia memiliki ide untuk menulis Al-Quran dengan tangannya sendiri dan ingin menulis dengan huruf yang agak besar sesuai yang dia inginkan. Tujuannya agar bisa membaca Al-Quran dengan jelas tanpa kesulitan sedikit pun. Akhirnya selesailah Al-Quran hasil tulisan tangannya sendiri. Setiap hari ia membaca Al-Quran tersebut. Ketika menjelang wafatnya, orang tua itu pun berpesan kepada anaknya, apabila ia telah wafat, hendaklah Al-Quran itu diikutsertakan dalam jasadnya di dalam kuburan. Setelah wafat, anaknya pun menunaikan wasiat ayahnya untuk memasukkan Al-Quran itu ke dalam kuburan ayahnya. Setelah berlalu 1 tahun, anaknya menunaikan ibadah haji. Ketika anaknya berada di kota Madinah, anaknya berjalan-jalan ke tempat pembelanjaan. Ia memasuki sebuah toko kitab dan kaligrafi di Madinah. Alangkah terkejut anaknya ketika melihat Al-Quran yang dituliskan ayahnya ada di toko tersebut. Ia pun bertanya kepada penjaga toko itu sambil menunjukkan Al-Quran itu kepada penjaga toko. Dari manakah Al-Quran ini didapat? Penjaga toko itu menjawab, saya mendapatkan Al-Quran itu dari seorang penggali kubur. Anaknya berkata lagi, bisakah Anda mempertemukan saya dengan penggali kubur tersebut? Lalu penjaga toko itu segera mempertemukannya dengan penggali kubur tersebut. Setelah bertemu, anaknya bertanya kepada penggali kubur, bagaimana Anda bisa mendapatkan Al-Quran ini? Sambil menunjukkan Al-Quran tulisan tangan ayahnya kepada penggali kubur itu. Penggali kubur itu berkata, saya menggali kuburan untuk seorang dibagi pemakaman di Madinah. Saya melihat sebuah jasad yang masih utuh dan di samping jasad itu ada sebuah Al-Quran tulisan tangan, persis dengan yang ada di tangan Anda sekarang ini. Saya pun mengambilnya dan menyimpannya. Dan suatu ketika saya membutuhkan uang. Akhirnya saya menjualnya ke sebuah kedai. Anaknya berkata lagi, bisakah Anda menunjukkan kepada saya di mana letak posisi makam Anda menemukan Al-Quran ini? Kalau Anda mau menggali makam itu untuk saya sekali saja, saya ingin melihat orang yang ada di dalam makam tersebut. Penggali kubur itu pun mengiyakannya dan dilakukanlah penggalian. Setelah penggalian, akhirnya tampaklah jasad ayahnya yang berada di dalam kubur itu. Jasadnya dalam keadaan masih utuh. Anak itu pun menangis melihat jasad ayahnya, sekaligus kagum dengan keajaiban itu. Padahal dia melihat sendiri saat pemakaman ayahnya itu di Turki 1 tahun yang lalu. Dan bagaimana bisa makam ayahnya sekarang berada di kota Madinah?
Mengenai kisah ini, Sayyid Muhammad bin Alwi al-Maliki al-Hasani berkata, seseorang itu akan dikumpulkan bersama orang yang dia cintai, baik di dunia, di alam kubur, ataupun di akhirat nanti. Karena orang yang di alam kubur itu sangat mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka Allah mengumpulkannya bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, baik secara zahir ataupun batin. Menurut Imam Al-Ghazali, hal itu bukanlah suatu perkara yang sulit atau mustahil, dan kejadian seperti itu memang sudah sering terjadi. Semoga kita dan anak keturunan kita istiqomah membaca Al-Quran dan termasuk golongan ahli Al-Quran. Amin. Sekian, semoga bisa menjadi pelajaran kita semua. Wallahu a'lam bishawab.